Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Penny Berkah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak bisnis dalam mata kuliah Hukum dalam Bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sarmini, SPD, MMPD. Baiklah, yang pertama ada definisi kontrak bisnis. Apa itu kontrak bisnis? Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kontrak bisnis terdiri menjadi dua, yaitu kontrak tertulis dan kontrak tidak tertulis atau lisan. Kontrak tertulis terdiri dari satu kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. 2. Kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. 3. Kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris. 4. Kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, kontrak tidak tertulis atau lisan. Terdiri dari bukti tulisan, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan bukti dengan saksi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kontrak atau perjanjian, yaitu 1. Kontrak timbal balik, 2. Kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban, 3. Kontrak bernama dan kontrak tidak bernama, 4. Kontrak campuran, 5. Kontrak obligator, 6. Kontrak kebendaan, 7. Kontrak konsensual dan kontrak real, 8. Kontrak atau perjanjian yang istimewa sifatnya. Selanjutnya, subjek kontrak. Subjek kontrak terdiri menjadi 3, yaitu 1. Para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri. 2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya. 3. Pihak ketiga. Adapun di sini syarat-syarat sah kontrak yaitu 1. Mau sepakat untuk mengikat diri atau berkomitmen. 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Akibat dari kontrak. Akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak yang digunakan sebagai undang-undang bagi mereka dengan pihak lainnya. Pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan yang mengatur tentang isi perjanjian. Elemen-elemen isi kontrak yaitu isi perjanjian, kepatuhan, dan kebiasaan. Mengalami perubahan diatur dalam pasal 1339 KUHP menjadi isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan, dan kepatuhan. Selanjutnya, di sini ada penafsiran kontrak, yaitu jika kata-kata kontrak jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Pasal 1324 KUHP Perdata. Yang kedua, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya dikontrakkan dianggap dimasukkan dalam kontrak meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Yang ketiga, semua janji yang dibuat dalam kontrak harus diartikan hubungan satu sama lain. Setiap janji harus ditafsirkan dalam kontrak seluruhnya. Yang keempat, jika ada keraguan-raguan, kontrak harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta kontrak suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikat dirinya untuk itu. Yang kelima, meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu kontrak yang disusun, kontrak itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjalanan. Baiklah, untuk kesimpulannya, perjanjian atau kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain, bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kemudian syarat sah perjanjian atau kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai satu hal tertentu secara yuridis. Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui.
Jadi, dalam suatu perjanjian atau kontrak itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikat suatu perjanjian dan ada suatu hukum yang mengikatnya serta sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kemudian, suatu perjanjian atau kontrak berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu harus berakhir. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kontrak bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.